pertama kali di dalam rahim, dan seterusnya otot-otot ini tuh yang membungkus tulang-tulang terbentuk. Ahli embriologi berasumsi bahwa tulang dan otot pada embrio terbentuk pada waktu yang bersamaan ketika jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian sel-sel otot di sekitar tulang itu akan mengikat dan membungkus tulang. Yang keempat, ini ada 3 tahapan bayi dalam rahim. Menurut kita sudah mendengar 2 paparan dari 2 pemakalah terkait dengan persoalan manusia, perkembangan dan penciptaannya dari perspektif sains dan Al-Quran. Nanti kita juga akan membahas tentang terkait dengan psikologi yang tentu dikaitkan dengan Islam ya, bukan psikologi yang bersifat umum, tapi psikologi yang dikaitkan dengan persoalan Quran. Apakah Al-Quran ini memang membahas tentang persoalan kejiwaan? Apakah Al-Quran ini membahas tentang persoalan yang terkait dengan psikologi? Itu yang nanti akan kita bahas. Untuk materi yang pertama, kita akan membagi kepada 2 bagian, yaitu tentang penciptaan dan perkembangan manusia. Ketika bicara tentang penciptaan manusia, itu ada 2 sumber pengetahuan yang kita bisa ambil. Yang pertama berdasarkan pada observasi empirik yang disebut dengan sains. Nanti akan muncul beberapa teori terkait dengan penciptaan manusia. Yang namanya teori itu tentu bisa benar, bisa salah. Dan teori itu boleh jadi benar pada zamannya, lalu kemudian salah pada zaman sekarang. Teori. Kata Thomas Kuhn, ada revolusi sains. Boleh jadi sains dulu ketika ditakar, diukur, dalam konteks sekarang itu ada anomali-anomali, ada keanehan-keanehan. Maka muncul kemudian sains baru, the new science. Maka old science kemudian digantikan dengan new science. Dan itu biasa di dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, ketika bicara tentang penciptaan manusia, dari mana sumbernya? Sumbernya bisa dari sains. Ketika bicara tentang sains, maka kita akan mencari beberapa teori yang terkait dengan persoalan penciptaan manusia. Yang pertama ada teori evolusi Darwin yang sudah dibahas. Darwin ini kan hanya melakukan observasi, melihat manusia. Lalu kemudian menyimpulkan ternyata ketika dilihat ada kesamaan antara manusia dengan kera. Lalu disimpulkan ternyata bisa jadi bahwa manusia itu berevolusi dari kera. Berevolusi. Artinya apa? Manusia ada persamaan-persamaannya. Tapi karena ada otak yang diberikan, ada kematangan-kematangan melakukan perubahan-perubahan. Nah, kalau ditanya apakah sebelum zaman Nabi Adam ada makhluk, jawabannya ada. Dari mana sumber pengetahuan itu kita peroleh? Dari Quran. Ayat yang mana? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang kepada para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah pengganti yang akan memakmurkan bumi. Berarti sebelumnya bumi ini dihancurkan. Lalu kemudian malaikat bilang, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang merusak bumi, menumpahkan darah? Kan begitu kan? Dari mana malaikat tahu informasi itu? Malaikat tahu karena ada informasi sebelumnya yang mengatakan memang ada makhluk. Siapa? Makhluk itu di situ muncul interpretasi. Karena nggak ada data, nggak ada dokumen yang mengatakan bahwa makhluk itu adalah sejenis makhluk purba. Tidak ada data yang mengatakan makhluk itu adalah makhluk lain.
Tapi yang pasti ada makhluk yang berpotensi atau mempunyai peran menghancurkan bumi. Lalu para mufasir memberikan tafsiran, yaitu para jin. Para jin yang kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka itu. Jin ini kan macam-macam. Mereka melakukan perusakan di muka bumi lalu kemudian dihancurkan oleh malaikat. Jadi malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril melakukan penghancuran. Ini menurut tafsir. Tapi persoalannya dari mana informasi itu diambil? Kan tidak jelas. Termasuk manusia purba. Boleh jadi manusia purba itu adalah keturunan Nabi Adam yang memang belum mengalami perubahan-perubahan dalam berpikir. Kan Nabi Adam itu punya anak banyak, kemudian berkembang, kemudian menetap di tempat-tempat. Ada suku, kalau kita baca misalnya dari Nabi Nuh ada beberapa anak itu, dari Nabi Adam ada beberapa anak, kemudian menyebar, kemudian muncullah orang-orang hitam seperti orang Afrika. Orang-orang bermata sipit ke Cina dan kita ini. Kemudian ada orang-orang ras Eropa, ada orang macam-macam. Itu kan Nabi Adam beda-beda. Dari zaman Nabi Adam kenapa bentuknya besar? Karena jumlah masyarakatnya belum banyak. Anda bayangkan kalau sekarang besar-besar, bagaimana bangun rumah? Kuburannya setengah mati. Ya kan? Alhamdulillah kecil-kecil keadaan Anda ini. Bahasanya apa? Tidak lebih dari 170 cm. Bersyukur kita. Kalau perlu lebih kecil lagi. Supaya bikin rumahnya itu 2 kali 2. Kalau kecil kan enak 2 kali 2. Tapi kalau misalnya tingginya besarnya 5 meter. Punya rumah 2 kali 2. Ketendang itu loh. Artinya apa? Logis lah. Jadi ada perubahan, evolusi. Maksud evolusi gimana? Ada perubahan dulu. Itu besar-besar seperti kaum Ad, wa Thamud. Itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak pernah kami menciptakan makhluk yang seperti itu, besar, tinggi. Maka disebut dengan raksasa. Giant, raksasa. Artinya memang ada makhluk-makhluk seperti itu. Nah, Darwin ini kan merumuskan teori. Teorinya bisa benar, bisa salah, bisa dikritik, bisa tidak. Tergantung dari perspektif Anda. Oh, ternyata berdasarkan hasil argumentasi teman Anda tadi mengatakan kalau memang itu berevolusi tentu ketika dia meninggal dia akan jadi kera lagi. Boleh jadi iya. Itu alasan argumen, bisa jadi. Tapi argumen itu kan bisa benar bisa salah. Yang pasti teori Darwin sudah tidak dipakai lagi dalam realitas perkembangan sains. Tapi pernah ada teori yang seperti ini yang kemudian dikembangkan lagi oleh penerusnya namanya Huxley. Tapi kesimpulan akhir mengatakan ternyata bukan dari kera, bukan dari simpanse. Yang kedua adalah kata Darwin, ketika manusia berevolusi itu kan kemudian melakukan adaptasi. Maka muncul yang disebut dan the survival of the fittest. Yang bisa bertahan itu yang paling kuat. Yang mampu menyesuaikan dengan alam lingkungan, yang tidak mampu menyesuaikan dia akan punah. Maka kemudian mengalami perubahan-perubahan, termasuk mungkin dinosaurus. Ada nggak data mengatakan dinosaurus itu ada? Yang pasti ada filmnya. Filmnya ada, tapi apakah film itu berbasis pada data sejarah yang mengatakan ada binatang seperti dinosaurus? Itu kan ada fosil. Apa betul itu fosilnya binatang dinosaurus? Jadi sulit untuk bisa mempercayai. Oke, katakanlah ada. Kalau memang ada, enggak bisa logis. Karena manusia zaman dulu tuh besar-besar. Bisa logis. Kalau zaman sekarang ada binatang dinosaurus, habis Anda dimakan satu-satu. Enggak ada mahasiswa UIN Jakarta itu. Datang sini satu, habis tuh dimakan. Besok datang lagi, habis lagi satu kelas. Besok kelas B, sekarang kelas A. Besok lagi kelas C, habis itu. Termasuk dekannya, rektornya, habis. Kosong. Untung nggak ada binatang seperti itu. Kalaupun ada, kita nggak tahu seperti apa. Mungkin ada ya, tapi kita nggak punya bukti yang kuat untuk mengatakan itu ada. Yang berikutnya adalah terkait dengan sains yang lain, bahwa manusia itu memang
sains yang terkait dengan biologisnya, yang mengatakan bahwa ada 3 fase. Fase zigot, embrio, dan janin. Dan itu ternyata apa yang dipaparkan oleh sains modern terkait dengan penciptaan manusia, itu ternyata sejalan dengan Quran. Sejalan dengan Al-Quran. Cuma Al-Quran ketika bicara tentang khalqul insan, bicara tentang persoalan penciptaan manusia, itu dia ada 2 tahap. Yang pertama tahapan primordial di mana manusia pertama itu adalah Adam, diciptakan dari tanah yang dibentuk oleh Allah, ditiupkan roh, manusia pertama. Tapi manusia berikutnya itu mengalami perubahan, tidak seperti penciptaan Adam. Tetapi bahan pembuatnya itu sama. Apa? Saripati dari tanah. Saripati dari tanah. Yang kemudian dijadikan sebagai air mani. Kalau kata Roma Irama, berdasarkan riwayat Roma Irama, air mani yang hina. Padahal air mani itu tidak hina. Air mani itu suci. Buktinya apa? Anda kalau pakaian Anda kena mani itu tidak digunakan untuk sholat, tidak batal sholat, berarti suci. Yang najis itu adalah madi atau wajib. Kalau belajar fikih. Artinya apa? Dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah, dalam Al-Quran disebutkan, yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian air mani itu dijadikan darah beku, yang disebut dengan alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepada yang ditiupkan roh. Coba rujuk surat Al-Mu'minun ayat 12-14 itu. Itu bicara tentang penciptaan manusia. Ketika Allah bicara penciptaan manusia, Allah bukan menunjukkan sains. Allah bukan menceritakan sains. Tapi Allah menceritakan kekuasaannya dalam menciptakan manusia. Yang kemudian ini tahapan-tahapan ini ternyata sesuai dengan sains modern. Jadi sains modern itu belakangan, tapi Al-Quran sudah bicara tentang persoalan penciptaan manusia. Ternyata sejalan antara sains modern terkait dengan penciptaan manusia yang mengalami 3 fase, zigot, embrio, dan janin, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini luar biasa Al-Quran. Maka banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu pasti dari Allah. Karena tidak ada satu kitab yang mampu menjelaskan secara detail salah satu sains seperti penciptaan manusia kecuali Al-Quran. Maka banyak tuh orang-orang non-Muslim ketika membaca Al-Quran, mencari kebenaran, dia akan masuk ke dalam Islam. Ini baru satu sains. Yang Al-Quran sebenarnya tidak bicara tentang sains, tapi Al-Quran bicara tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia, di mana kita harus mengesahkan Allah, mengagungkan Allah dalam setiap ciptaannya. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah ketika bicara tentang perkembangan manusia. Dalam perspektif Al-Quran, itu dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Coba Anda baca surat Rum. Surat Rum. Surat yang ke-30 ayat 54. Coba Anda baca nanti. Dipahami betul. Apa kata Allah? Allah ciptakan manusia dari keadaan lemah. Bayi itu lemah. Mau makan aja dia harus dibantu ibunya. Mau minum aja harus dibantu siapa? Ibunya. Berjalan aja setengah mati. Bayi. Maka bayi itu dalam keadaan lemah. Tidak bisa melakukan apapun. Kecuali dibantu oleh orang lain. Lalu kemudian menjadi balita. Lalu kemudian menjadi dewasa, menjadi kuat. Dulu masih kecil, bayi tidak bisa angkat batu. Pas sudah besar, jangan batu, ceweknya diangkat. Bayangkan itu. Jangankan batu, cewek aja diangkat 2. Cewek angkat begini. Seperti barbel. Saking kuatnya itu laki-laki. Tapi ketika masuk usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tidurnya lebih banyak daripada bangunnya. Tuh, tidur. Kedua, apa? Seperti anak-anak lagi.
dikembalikan seperti anak-anak lagi menjadi lemah dan beruban. Tidak mempunyai kemampuan mengangkat barang, tidak mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa, bahkan dari segi tidurnya sama dengan bayi. Bayi itu lebih banyak tidur atau bangun? Tidur. Nah, orang tua yang sudah tua, renta, itu seperti bayi. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti sama orang tua. Kenapa? Dalam keadaan lemah Anda harus bantu dia. Anda harus cebokan dia. Bayangkan itu, memakaikan pakaian kepadanya dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia sudah tidak mampu lagi melakukan apapun. Jadi perkembangan manusia diceritakan oleh Al-Quran. Dari do'fan, kemudian mimba di do'fin kuwah, wa mimba di kuwatin do'fan wa syaibah. Sebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah jadikan manusia itu lemah. Lalu setelah Allah jadikan lemah, dijadikan kuat. Setelah jadikan kuat, dijadikan lagi lemah dan beruban. Syaiban, do'fan wa syaibah. Beruban maksudnya apa? Sudah tidak lagi mempunyai kemampuan seperti kebanyakan orang-orang dewasa. Itu dari aspek perkembangan manusia. Perkembangan lain itu disebutkan dalam Al-Quran. Pertama dijadikan dalam kandungan. Kemudian dijadikan tiflun, anak. Kemudian balik sampai usia remaja dan asyudda. Asyudda itu artinya asyudda rusda. Dia punya kemampuan berpikir. Lalu kemudian litakunu syuyuha. Kemudian kalian menjadi syekh. Apa syekh? Kalau ini syekh, bukan dalam artian tua, tapi dia akan menjadi syekh nanti. Syekh akan menjadi tua. Litakunu syuyuha. Artinya apa? Al-Quran bicara tentang perkembangan manusia. Kita tidak perlu lagi bicara perkembangan manusia berdasarkan perspektif teori-teori modern. Ketika Al-Quran sudah bicara, ini datangnya dari Allah. Wahyu. Dan ini bicara tentang sains. Meskipun Al-Quran tidak menceritakan tentang sains, tapi Al-Quran bicara tentang perkembangan manusia, dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya. Kita selesai kaitan dengan persoalan ini, kita akan bahas yang berikutnya. Terkait dengan persoalan bagaimana relasi Islam dengan kejiwaan. Yang kejiwaan ini adalah bagian dari yang ada dalam diri manusia. Yang dalam ilmu, tradisi keilmuan disebut dengan psychology atau psikologi. Yang diambil dari fisik, psych itu artinya kejiwaan, dan diambil dari logos. Logos ini adalah sejenis ilmu pengetahuan. Maka kalau digabungkan adalah ilmu tentang kejiwaan. Bagaimana Islam melihat itu? Karena ini kita kaitkan dengan Islam dan sains. Yang pertama adalah ketika bicara tentang psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu dalam sains Islam, kita harus lihat sumbernya dari mana, epistemologinya apa. Tadi kan sudah disebutkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari psikologi. Ketika bicara tentang ontologi dari psikologi adalah bicara tentang kejiwaan manusia. Bicara kejiwaan manusia berarti bicara tentang persoalan kepribadian. Bicara tentang kebiasaan, bicara tentang perasaan, bicara tentang emosi, keadaan mental, itu kejiwaan. Anda marah, Anda bahagia, Anda senang, Anda susah. Itu bicara tentang kejiwaan, keadaan mental manusia. Itu bagian dari psikologi. Nah, apa sumbernya? Epistemologi dari psikologi. Psikologi diambil dari ilmu apa? Sumbernya apa? Nah, kita ketika bicara sumber psikologi dalam perspektif Islam, maka jawabannya adalah wahyu. Karena dia bagian dari sumber ilmu pengetahuan. Wahyu. Apa wahyu di situ? Quran dan Sunnah. Maka ketika bicara psikologi Islam, maka Anda bicara tentang bagaimana kejiwaan yang mencakup kepribadian, kebiasaan, keadaan mental, emosi, perasaan dalam perspektif Al-Quran dan perspektif Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Dan itu dijelaskan lengkap tuh dalam Al-Quran. Apa? Yang kedua adalah sumber pengetahuannya apa? Experience, pengalaman. Apa yang Anda alami itu menjadi sumber pengetahuan psikologi. Sekarang Anda mungkin lagi bahagia, senang. Nanti suatu saat Anda akan
sedih. Suatu saat Anda akan gembira. Saat yang lain Anda apalagi susah dan lain sebagainya. Keadaan mental, keadaan hati. Itu namanya perasaan. Dan itu adalah bagian dari sumber pengetahuan psikologi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pandangan Islam tentang jiwa. Ketika bicara tentang jiwa, itu bicara tentang banyak konsep di dalam Al-Quran yang disebutkan. Tadi sudah dijelaskan sebagian. Al-Quran itu bicara tentang aklun. Aklun itu apa? Akal. Makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah adalah akal. Yang berpikir. Dari berpikir akan memunculkan satu praktek. Perasaan. Anda berpikir, lalu kemudian tiba-tiba menangis. Ada yang begitu? Ada. Memikirkan sesuatu, bagaimana penderitaan anak kecil yang kelaparan di Afrika, tinggal tulang belulang di badannya, tidak makan, tidak minum. Anda berpikir, lalu kemudian memunculkan satu perasaan, kejiwaan, keadaan mental. Yang kedua adalah nafs. Nafs itu adalah satu makhluk yang pembangkang. Di dalam hadis Nabi pernah diceritakan ketika diciptakan nafsu ini pembangkang sekali. Sampai kemudian dihukum oleh Allah. Lalu kemudian setelah dihukum dengan dibakar di api, ketika dihadapkan setelah 100 tahun di hadapan Allah, Allah tanya lagi, man anda wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Kamu, saya, nggak ada hubungannya. Nafsu itu bilang. Akhirnya Allah marah, dikasih hukuman, diberi lapar selama 100 tahun. Setelah diberikan hukuman lapar 100 tahun, dihadapkan lagi. Man anta wa man ana. Kamu siapa? Saya siapa? Nafsu bilang, anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Artinya apa? Nafsu kalah dengan lapar. Maka di bulan puasa kita disuruh puasa untuk mengendalikan nafsu. Karena dengan lapar itu nafsu kita menjadi terkontrol. Karena nafsu ini, maka nafsu dalam Al-Quran itu punya fungsi menggerakkan perbuatan apa? Ammaratum bisu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah. Jelaskan. Nanti Anda ceklah penjelasan itu. Ada yang disebut dengan qalbun, hati. Hati ini menggerakkan perbuatan loh. Ini semua akal, nafsu, qalbun, fuad itu hati juga, tapi hati yang halus, lubab sama roh. Ini menggerakkan apa? Mempunyai daya lalu menggerakkan perbuatan. Maka kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang kalau ini bagus, maka semuanya menjadi bagus. Kalau ini rusak semua. Maksudnya apa? Kalau hati bermasalah, maka semua yang keluar dari jasad kita menjadi bermasalah. Bisa dipahami nggak? Kalau ini bermasalah hati, maka pikiran kita jadi negatif. Pikiran kita kotor, omongan kita kotor, mendengarkan yang kotor-kotor, dan bangun pun melakukan yang kotor-kotor. Karena ini bermasalah hati. Tapi kalau hatinya bagus, yang keluar yang baik-baik. Kemudian mata melihat yang baik-baik. Mulut mengucapkan yang baik-baik, telinga mendengarkan yang baik-baik, nggak mau dengarkan fitnah, nggak mau mendengarkan hoax, tidak mau mendengarkan dan sebagainya yang negatif, informasi yang buruk dia nggak dengar, ditutup. Makanya Al-Quran, Nabi mengajarkan ketika bulan puasa, kalau ada orang ngajak berantem, kita bilang, ana shaim, saya lagi puasa, anda mau ikut saya. Melakukan kebohongan, saya lagi puasa, saya nggak mau bohong. Itu puasa mampu menciptakan. Kenapa? Karena yang dilatih hati. Kalau hatinya bagus, yang keluar yang baik-baik. Maka dalam kejiwaan psikologi Islam, potensi-potensi yang saya sebutkan ini, itu bisa memunculkan kekuatan yang maha dahsyat. Akal, nafsu, qalbun, fuad, lubab, ruh, itu bisa memunculkan kekuatan yang maha dahsyat sehingga mampu menembus ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas. Sehingga kita dapat katakan, kita bisa mengatakan bahwa psikologi Islam ini dasar utamanya adalah qalbun, roh, nafs,
yang kemudian memunculkan insan sabar dan syukur dan insan kamil. Itu konsep-konsep dasar. Yang ini kemudian akan mempengaruhi kepribadian. Anda menjadi baik pribadinya karena hatinya baik, akalnya bagus, nalar berpikirnya sehat, tidak bermasalah. Kalau orang nalar berpikirnya salah, kayak buzzer itu. Hatinya bermasalah, kayak buzzer itu sama. Munafik. Dia akan mengatakan sesuatu yang negatif, memfitnah orang dan sebagainya. Perilakunya sama, kalau hatinya baik, perilakunya baik. Kalau hatinya baik, perasaannya selalu baik, sabar dan syukur. Itu orang hatinya baik. Kalau ditimpa musibah, dia pandangannya positif. Ini Allah sudah takdirkan. Pasti ada hikmah di balik itu. Tuh, sabar. Ketika dia diberikan nikmat, dia tidak lupa daratan, dia bersyukur. Alhamdulillah, masih diberikan nikmat, saya akan berbagi sama yang lain. Menarik kan? Konsep Islam. Kemudian keadaan mental, dia mampu mengendalikan keadaan hati. Kalau lagi marah, dia tidak akan terpengaruh oleh marahnya. Banyak orang nggak bisa mengendalikan marah. Ketika dia marah, tidak banyak orang, tidak sedikit orang yang dia bunuh oleh orang itu. Karena marah. Tapi ketika orang hatinya bagus, dia mampu mengendalikan emosi marahnya. Maka bulan puasa ini sebenarnya bulan hati. Karena di sini dilatih bagaimana Anda mengendalikan marah Anda. Karena Nabi pernah mengatakan, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau Anda marah, cepat-cepat Anda wudhu. Karena air bisa mematikan api. Kalau tidak bisa, duduk. Atau berbaring. Kenapa? Karena kalau orang lagi marah, dia duduk, tangannya nggak bisa bergerak cepat. Ketika dia berbaring, apalagi. Kenapa? Biasanya orang marah, tangannya akan ikut. Pukul, dia pratung. Kalau dia ada senjata, tembak, dor. Marah itu. Akhirnya setelah dia tembak, menyesal dia, Allah kenapa? Akhirnya ditangkap dia. Nah, kan begitu kan? Tapi kalau orang dikendalikan, marahnya dikendalikan oleh orang itu, dia selamat. Memang saat itu sulit, tapi dia selamat. Pertama apa selamat? Orang lain udah kena impaknya, pengaruhnya dari kita. Yang kedua, kita tidak akan masuk ke dalam penjara. Kalau seandainya kita tidak mampu mengendalikan emosi, keadaan mental kita nanti bermasalah. Yang berikutnya adalah kebiasaan. Kalau ini dilatih terus-menerus akan menjadi habit, kebiasaan. Kalau sudah menjadi habit, Anda akan sukses dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mampu mengendalikan semua. Menjadi kebiasaan. Orang kebiasaan itu dia sulit hilangnya. Seperti orang merokok, udah biasa merokok. Sulit enggak dia menghilangkan kebiasaan merokok? Sulit. Sama dengan orang biasa tidur kalau kuliah. Tidur kuliah. Kebiasaan. Setiap dosen yang mengajar, siapapun dosennya dia tidur. Ini ada yang tersindir nggak ya? Nggak ada. Karena semuanya nggak ada yang tidur. Aman nggak ada yang tidur. Paling cuma bangun doang. Tadi saya pas bilang tidur langsung bangun. Artinya apa? Artinya jangan jadikan yang buruk jadi kebiasaan. Jadikan yang baik jadi kebiasaan. Kalau itu jadi kebiasaan, Anda akan menjadi orang yang sukses. Yang baik-baik jadikan kebiasaan, insya Allah akan sukses. Saya pikir sampai di sini ya kajian kita. Semoga tetap sehat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.